video ini akan melanjutkan bait alfiyah selanjutnya, penjelasan matan alfiyah yang ada di yang ditulis oleh Ibnu Malik ya. Bait atau bab yang akan dibahas sekarang adalah bab al-mu'rabu wal mabni. Bait yang pertamanya wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Barang-barang wal ismu minhu mu'rabun wa mabni, terus li syabahim minal hurufi mudni. Isim ya, wal ismu dan isim minhu darinya ada mu'rabun wa mabni. Jadi isim ini kemarin kalau satuan itu kemarin disebutnya apa? Kalimah, wahiduhu kalimatun, ya kan? Nah, isim kata dalam bait ini ada dua. Pertama apa? Mu'rab, kedua mabni. Kemudian yang terakhir disebutkan mana? Mabni kan? Nah, kenapa mabni? Li syabahin. Apa li syabah itu? Karena menyerupai auli apa ya? Li syibhi ya, sama li syibhi menyerupai mudnin. Nah, mudnin ini ya, ini aslinya mudnin gitu tulisannya. Mudnin, tapi asalnya dari dana. Dana itu artinya apa? Muqarribun, dekat. Minal hurufi, dari sini ke sini. Ya. Oke, sekali lagi. Isim itu dari isim ini ada dua, mu'rabun dan mabni. Kemudian yang terdekatnya mabni diberikan alasan kenapa harus mabni. Langsung saja menurut bait ini ya, tidak harus diperpanjang kenapa dan kenapanya, tapi intinya di sini memberikan alasan kenapa mabni li syabahin, karena menyerupai mudnin, dekat, minal hurufi. Jadi yang ini alasannya li syibhihi bil harfi, karena menyerupai huruf. Nah, itu bait yang pertama seperti itu. Jadi isim terbagi dua, mu'rab dan mabni, dan penyebab mabni itu karena menyerupai kepada huruf. Terus bait keduanya apa? Kasyabahil wad'i fis maijitana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna. Oke. Meneruskan lagi li syabahin tadi, ingin meneruskan. Tadi katanya penyebab isim mabni itu kenapa katanya? Karena menyerupai huruf. Huruf itu kan ada banyak. Huruf itu ada banyak. Dari mana atau mana jenis-jenis syabahnya? Ya, berarti sekarang anwa'us syabah. Ya, apa anwa'us syabah itu? Kelompok menyerupainya ya, anwa'us syabah bil harfi. Kelompoknya kemana saja? Kasyabahi seperti menyerupainya isim ya kepada huruf al-wad'i dalam wad'i. Wad'i itu artinya apa? Penempatan ya, kalau bahasa kitanya penempatan. Yang kedua apa? Sendiri wal ma'nawiyyi. Keduanya apa? Ma'nawi. Jadi dalam bait ini salah satu syabahnya ke huruf itu pertama dalam hal apa? Wad'i. Kedua dalam hal apa? Lalu di dalam bait ini juga diberikan contohnya. Fismaijitana, seperti ini. Isma ini apa bentuknya? Tasniah. Seperti dua isim dalam jitana. Dua isim dalam jitana. Ja'a kan fi'il. Isimnya mana? Ini ta dan na. Oh, berarti isim ini mabni ya, menyerupai kepada huruf. Intinya di sini ta dan na ini adalah isim domir. Nah, isim domir ini mabni. Kenapa? Karena menyerupai kepada huruf. Dalam jenis apa? Dalam jenis wad'inya. Ya, dalam jenis wad'inya. Apa itu Ustaz wad itu penempatannya? Huruf itu al-harfu wad'uhu alla yakthur
tidak lebih banyak dari minal harfi au harfain. Ya. Secara penempatannya huruf itu tidak lebih ya dari satu huruf atau dua huruf. Layak surah apa layak itu? Tidak lebih dari satu huruf atau dua huruf. Nah, kemudian ada isim yang sama hurufnya cuma satu atau dua. Seperti kan tadi contohnya apa? Ji, ta ada berapa hurufnya? Satu. Nah, hurufnya ada berapa? Dua dengan alif. Nah ini pun jadi karena isim ini menyerupai kepada wadoknya yang huruf itu tadi yang tidak lebih dari dua ya, atau apa ya, tidak lebih dari dua, yang paling sedikitnya satu ya, maka dia jadi apa? Jadi apa? Mabni. Oke. Sekali lagi. Isim itu terbagi dua, ada murab dan mabni. Kemudian yang mabni penyebabnya karena menyerupai pada huruf. Apa saja jenis-jenisnya penyerupaan pada huruf itu? Pertama dalam wad'i, yang kedua maknawi. Dalam wad'i diberikan contoh fismai jitana seperti dua isim dalam jitana. Jitana di sini ada ta, ada na. Oh, disimpulkan bahwa itu adalah isim domir. Kemudian apa wadoknya, apa penempatannya, yaitu huruf itu al harfu wad'uhu alla yaktsur minal harfi au harfain, tidak lebih dari satu huruf atau dua huruf. Maka ditentukanlah isim domir ini mabni. Kenapa? Karena menyerupai wadoknya, penempatannya huruf yang tidak lebih dari satu atau dua huruf ini. Ya. Oke. Kemudian maknawi, Ibnu Malik mencontohkan dengan mata dan huna. Mata dan huna. Mata ini ada dua penafsiran. Bisa matanya isim istifham. Yang kedua apa? Isim apa? Syartiyah. Oke. Kita mengikuti dalam bait saja. Intinya isim istifham mabni, isim syartiyah mabni, menyerupai kepada huruf apa? Huruf istifham, yaitu hamzah. Kalau isim syartiyah ini menyerupainya kepada harful maknawi. Kalau isim syartiyah tidak ada apa namanya? Oh, maaf. Huruf syartiyah ini menyerupai isim syartiyah, menyerupai huruf syartiyah. Apa itu? Huruf syartiyah apa? In. Kalau isim syartiyah apa? Hurufnya in. Jadi sekali lagi, dari maknawi mata ini bisa ditafsirkan isim istifham. Huruf istifhamnya apa? Hamzah. Isim syartiyah, huruf syartiyahnya apa? In. Ya, in. Dan idma itu tapi khilaf. Yang kedua adalah huna. Diberikan contohnya apa? Huna. Apa huna isinya? Isim isyarah. Nah ini yang saya akan katakan tadi, menyerupainya kepada harful maknawi. Kalau tadi kan isim istifham ada huruf istifhamnya itu apa? Hamzah. Hurufnya ada berapa tuh? Satu. Isim syartiyah, huruf syartiyahnya ada apa? In, ada dua. Selanjutnya isim isyarah. Nah dia tidak punya huruf, tidak ada dalam bahasa Arab huruf isyarah. Tidak ada apa? Huruf isyarah. Jadi dia menyerupai kepada hurufnya itu kepada harful maknawi dari isyarah. Kita melihat tanda P di silang, itu parkir. Kita melihat ada rambu kuning, merah, hijau, itu isyarah, tapi bukan secara harfi. Ya, secara maknawinya. Ada isim ini menyerupai kepada itu dalam harf maknawinya. Ya, sekali lagi yang kedua ini adalah dari makna. Menyerupainya isim menjadi mabni kepada huruf itu karena yang makna. Maknanya ini ada mata, dicontohkannya itu dari maknanya istifham, bertanya. Ada huruf istifham, yaitu apa? Hamzah, bukan alif ya, apa? Hamzah. Kemudian ada huruf syartiyah, in, ada isim syartiyah menyerupai kepada huruf syartiyah ini, jadinya mabni. Dan yang terakhirnya huna. Huna ini isim isyarah. Ustaz, ada nggak huruf isyarah? Nggak ada di dalam bahasa Arab. Nggak ada di dalam bahasa Arab. Jadi menyerupai isim ini kepada maknanya. Dari apa? Maknanya, yang tidak ada, atau dalam bahasa lain harful adami. Tidak ada. Kalau istifham ada hurufnya, yaitu hamzah. Kemudian syartiyah ada in. Nah, tapi kalau isim isyarah tidak ada. Tamam? Paham ini? Ya. Wadha makna. Terus bait selanjutnya apa? Kita tulis di sini aja. Bait selanjutnya apa?
Wakania batin anil fi'li bila ta'atsurin wakaf dikorin usila. Wakania batin anil fi'li bila ta'atsurin wakaf dikorin usila. Dan seperti ini masih dari dalam hal syabah ini, seperti niyabah anil fi'li, menggantikan kepada fi'il, menggantikan kepada apa? Fi'il dengan bila ta'atsurin, dengan tanpa atau tanpa menerima pengaruh. Apa ta'atsur itu? Mempengaruh ya, dipengaruhi gitu ya. Karena kalau mempengaruhi itu bahasanya taksir. Tapi dia ta'atsur, berarti ada yang mau memberikan dia pengaruh tapi dia nggak terpengaruh gitu. Bila ta'atsur beda, ada ta'atsur, ada taksir. Kalau taksir saya memberikan pengaruh ke orang lain. Kalau ta'atsur dari yang luar ke saya gitu. Ya, ta'atsur. Oke. Jadi yang ketiga ini apa? Niyabah anil fi'il. Kalian masih ingat di bait sebelumnya? Wal amru illam yakul linnuni mahal fihi huwasmun. Itu menggantikan fi'il yaitu uskut gitu ya. Kemarin hayyahal menggantikan fi'il apa? Aqbil. Nah, niyabah anil fi'il ini simpelnya adalah isinya isim fi'il. Kenapa? Karena isim fi'il itu menggantikan makna fi'il. Menggantikan makna fi'il. Nah, sampai sini masdar juga ikut. Masdar juga ikut karena kadang ketika kita ngomong dorban itu menggantikan makna fi'il idrib. Menggantikan makna fi'il ada nanti di atau mungkin sudah belajar di bab maf'ul mutlaq. Masdar itu menggantikan fi'ilnya. Dengan kata-kata bila ta'atsurin keluar masdar. Karena isim fi'il itu dia memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh kepada selanjutnya. Contoh daroki zaidan. Daroki ini isim fi'il dari idrok. Ketahuilah kamu bahwa Zaid. Daroki ini memberikan pengaruh ke si Zaid. Zaid jadi apa nih barisnya sekarang? Nasab. Tapi daroki tidak punya mahal irob. La mahal lalah minal irob. Kenapa? Karena bila ta'atsur, tidak terpengaruhi. Beda dengan maf'ul mutlak, dorban bisa dorbun nanti atau masdarnya itu bisa nanti bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Tetapi kalau isim fi'il gimana? Isim fi'il gimana? Dia mempengaruhi tapi la ta'atsur, tidak apa? Tidak terpengaruhi dalam arti tidak punya mahal i'rob, tidak mempunyai i'rob. Tapi dia bisa menasabkan kepada yang setelahnya. Oke? Oke, yang intinya di sini yang ketiga adalah niyabah anil fi'li, isinya apa? Isinya apa? Isim fi'il. Dengan syarat tadi bila ta'atsur. Maksud bila ta'atsur apa? La yata'atsar bi ghairihi ya. Wa yu'athiru bi ghairihi. Enggak? La yata'atsar tidak mempengaruhi atau tidak diberikan pengaruh oleh yang selainnya, tapi dia yu'athir, dia mempengaruhi ya. Oke. Itu la yata'atsar bi ghairihi wa yu'athir bi ghairihi ya. Atau maksudnya intinya dia tidak ya seperti yang saya katakan tadi. Tidak diberikan pengaruh oleh orang lain tapi dia memberikan pengaruh. Lalu setelah itu apa? Wakaf tiqorin usila. Wakaf tiqorin usila. Nomor keberapa ini? Keempat. Yang anwa'us syabah bil harfi ini. Anwa'ul syabah al ismu bil harfi. Yang menyerupainya isim kepada huruf. Wakaf tiqorin sepertikan apa? Iftikor. Iftikor itu artinya apa? Perlu, ya kan? Iftikor. Isinya di sini adalah isim mausul. Kenapa Ustaz maksud iftikor di sini perlu? Maksudnya kenapa? Karena isim mausul yahtaju ila apa? Ila silah mausul. Nah, sepertikan huruf, contoh ilal madrasah, contoh saja. Kira-kira ila, kalau saya katakan ila saja, bisa nggak dipahami nggak? Nggak, dia perlu kepada yang setelahnya ilal madrasati. Nah,
ada isim menyerupai seperti itu, yaitu isim mausul. Kita nggak mungkin kita katakan ja'a alladzi, udah aja selesai. Bisa nggak? Nggak, perlu ada silahnya. Kita oh ja'a alladzi koma contohnya. Nah, ini juga ada isim yang seperti itu, makanya dinamakan isim makanya dia mabni. Seperti ini juga niyabah anil fi'li juga gitu. Makanya ketika kita ngirob huruf, kamu kita ngirob huruf, pasti dia huruf itu al harfu la mahalla laha minal i'rab. Kalaupun ada huruf jar yang punya mahal itu muta'alaqnya. Huruf jarnya mah enggak punya. Makanya niyabah anil fi'li itu seperti itu. Dia tidak mempengaruhi ilal madrasati diajar setelahnya, tapi dia tidak dipengaruhi, tidak mempunyai mahal i'rab. Ya. Oke. Kesimpulannya adalah yang ini yang keempatnya adalah iftiqor. Iftiqor artinya apa? Butuh, yaitu isim mausul yang memerlukan kepada silah mausul. Terakhir dalam bait ini ada kata-kata usila. Usila itu yang asli. Keluar dari kata usila adalah idofat. Idofat terdiri dari dua kan, mudhof dan apa? Mudhof ilaih. Memang mudhof kepada mudhof ilaih itu sangat perlu, dalam arti selalu bersamaan. Tetapi mereka atau mudhof dan mudhof ilaih itu bisa berdiri sendiri. Abdun bisa sendiri saja, abdu apa gitu ya, tanpa idofat gitu. Kitab Muhammad, kita bisa jadi mubtada tanpa idofat kan, kita hada kitabun contohnya. Jadi dia perlu memang kepada mudhof ilaih, hanya perlunya itu tidak seperti mausul. Kalau idofat itu bisa apa? Mustakil, bisa apa mustakilnya? Mustakil artinya apa? Bisa apa? Berdiri sendiri ya. Sekali lagi kita bahas secara umumnya lagi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Isim itu terbagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Penyebab mabni itu ada apa? Menyerupai kepada huruf. Selanjutnya bentuk dari menyerupai kepada hurufnya kasyabahil wad'i fis majitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna, yaitu pertama dalam hal apa? Wad'i. Wad'i itu adalah penempatannya yang dicontohkan oleh Ibnu Malik jitana, yaitu isim domir. Yang kedua adalah wal ma'nawi, yaitu pertama dicontohkannya dengan kata apa? Mata. Dan yang kedua huna. Mata adalah isim istifham dan isim syartiyah, dan huna adalah isim apa? Isyarah. Wa kan niyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Niyabah yang atau bentuk ketiga dari menyerupainya isim kepada huruf adalah niyabah anil fi'li. Ya, niyabah anil fi'li itu diqayyidi atau disifati dengan bila ta'atsur, tanpa memberikan tanpa dipengaruhi. Isinya apa niyabah anil fi'li ini? Isinya apa? Isim fi'il, wakaf tiqorin usila, dan yang terakhir iftikor yang diaslikan, dalam arti memang benar-benar iftikor, tidak seperti tadi idofat ya. Itu saja mungkin, nanti kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.